Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Yathrib, beliau segera membangun masjid sebagai pusat kegiatan dan dakwah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjalin kesepakatan kerjasama pertahanan dengan Yahudi Madinah dan fakta persatuan di antara kaum muslimin asal Makkah dan penduduk asli Madinah. Inilah perjanjian pertama tertulis sepanjang sejarah umat manusia. Merasa dirampas hartanya pada saat meninggalkan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Namun kafilah sudah terlebih dahulu meminta bantuan dari kaum Quraisy, sehingga bentrok dua pasukan terjadi di lembah Badr pada 13 Maret 624 Masehi, dan kemenangan berada di tangan umat Islam. Berniat membalaskan kekalahan mereka di Badr, kaum Quraisy berangkat menuju Madinah dengan harapan berhasil menghancurkan umat Islam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dengan senjata di Uhud pada 23 Maret tahun 625 Masehi dan berakhir seimbang. Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan kerugian yang cukup besar. Berawal dari sakit hati Yahudi Madinah yang diusir dari kotanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akibat perbuatan onar mereka, Yahudi menghasut Quraisy agar berkoalisi dengan suku Ghatafan agar bersama-sama mengepung Madinah. Akan tetapi, berkat ide cemerlang dari seorang sahabat asal Persia, Madinah berhasil membuat parit besar yang mengelilingi kota, dan Quraisy beserta sekutunya terpaksa pulang akibat cuaca buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan Quraisy dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah berdamai dengan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan korespondensi dengan para raja dan amir di sekitaran Jazirah Arab. Karena terus-menerus memberikan gangguan dan ancaman regional, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memberantas pusat pergerakan Yahudi di Jazirah Arab. Beliau berangkat menuju Khaybar dan mengepungnya selama 2 pekan dan berhasil menaklukkan kota tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan sebagai bentuk korespondensi kepada Romawi Timur. Akan tetapi, utusan sang Nabi dibunuh. Dengan motif pembunuhan terhadap utusan damai sang Nabi, beliau memberangkatkan satuan tempur berjumlah 3.000 orang untuk membuktikan bahwa beliau tidak dapat diinjak harga dirinya sebagai pemimpin agama dan negara. Naasnya, Quraisy mengkhianati perjanjian. Pada tahun 630 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menaklukkan Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Setelah Makkah ditaklukkan, ancaman terhadap dakwah muncul dari kota Taif. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Taif, dan kedua pasukan bentrok di lembah Hunain pada tahun 630 Masehi. Akibat pengaruh Islamnya semakin meluas, para pimpinan suku di seluruh Jazirah Arab mengirimkan utusan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk loyalitas dan bergabung ke dalam barisan umat Islam. Bizantium merasa terancam pengaruhnya di Jazirah Arab akibat meluasnya dakwah Islam. Sang kaisar mengirimkan pasukan sejumlah 200.000 pasukan, dan kedua pihak hampir bentrok. Akan tetapi, pasukan Bizantium membatalkan rencana serangan mereka dan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji pada tahun 632 Masehi dan mengumpulkan seluruh umat Islam, kemudian menyerukan persatuan dan pidato umum terakhir kalinya sebelum kematian. Pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun
dikarenakan sakit yang dideritanya sejak 1 bulan yang lalu dan menandakan berakhirnya era kenabian dan awal Islam.